Ya, kembali di Metro hari ini pemirsa, dan kami juga sudah kembali tersambung dengan Bupati Karo, Kenaukur Surbakti, langsung dari Karo, Sumatera Utara. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore Pak Wahyu. Ya Pak Surbakti, sudah 4 bulan ini kurang lebih Gunung Sinabung mengalami erupsi. Apa kemudian langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah daerah setempat yang Anda pimpin? Baik Pak, artinya kami dari Muspida artinya sudah membuat program jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang, di mana jangka pendek kami sudah selalu koordinasi dengan Pak Dandim dan Kapolres beserta seluruh jajaran Muspida. Maka kami bagaimana supaya seluruh titik-titik pengungsi jangan terlantar tentang sandang dan pangan, Pak. Berapa total jumlah pengungsi hingga sore hari ini? Sore hari ini Pak sudah lebih kurang 26.000 Pak. 26.000, bukan sudah ada 34.000 kurang lebih? 26.000 Pak ya? Pak, ya 26.000 ya? Wahyu, baru 34 itu di titik-titik tersebar di iya, Pak Wahyu. 34 titik pengungsian. Kalau itu sudah 37 titik pengungsian Pak Wahyu. Oke, Pak Surbakti, ini Anda juga sempat dianggap oleh warga kurang memberikan kepedulian kepada para pengungsi, kemudian pada warga Karo di sana terhadap menanggulangi bencana erupsi Gunung Sinabung ini. Tanggapan Anda apa, Pak Surbakti? BNPB nasional juga sempat mengutarakan hal yang sama. Mungkin hanya salah communication saja itu Pak Wahyu. Sebenarnya kita sejak mulai tanggal 3, tanggal 4 bulan 9 kita langsung turun itu ke daerah-daerah bagaimana untuk mengevakuasi semua pengungsi di daerah 5 titik radius 3 km Pak Wahyu. Kemudian apakah betul sampai saat ini belum dibentuk BPBD kabupaten setempat untuk memudahkan koordinasi? Sekarang sudah evaluasi di kantor Gubernur Sumatera Utara Pak. Jadi menurut kabar yang kami peroleh dan kami datangin ke sana hari Jumat ini baru keluar evaluasinya Pak. Jadi diserahkan penanganannya lebih ke BPBD Provinsi Sumatera Utara, begitu Pak Bupati? Begini Pak, kalau penanganannya ini kami coba bekerja sama dengan Muspida termasuk juga Dandim, Kapolres beserta jajaran Pemkab dan seluruh relawan dan juga itu Pak BNPB Pak. Dan BPBD Sumatera Utara tentunya. Kenapa tidak dibentuk saja BPBD di provinsi, di kabupaten, maksud kami, supaya bisa memudahkan lebih koordinasi, karena ini kan yang langsung berdekatan dan ini adalah wilayah kabupaten Anda juga di Karo. Baik Pak, kita sebenarnya sudah artinya berkoordinasi dengan BNPB Sumatera Utara karena ini ada tahapan-tahapan Pak, mungkin dalam minggu depan mungkin sudah selesai Pak, supaya lebih mudah koordinasi dengan BNPB ini Pak Wahyu. Jadi tetap apakah pekan depan itu akan dibentuk kembali, apakah akan dibentuk juga BPBD Kabupaten Karo, atau tetap mengandalkan saja koordinasi lintas provinsi kemudian juga di pusat, BNPB pusat? Ya, kami kira Pak, ini setelah nanti terbentuknya BNPB Kabupaten, ya kami tetap akan koordinasi dengan BNPB tingkat 1 Sumatera Utara dengan BNPB pusat Pak. Tapi kabar yang kami terima juga dalam rapat-rapat koordinasi penanganan bencana dengan tingkat provinsi dan nasional juga Anda dikabarkan Bupati Karo ini tidak jarang untuk menghadiri rapat koordinasi Pak Bupati. Apakah itu betul Pak Bupati?
Begini Pak Wahyu, kami setiap pagi jam 9 semua rapat di kantor bupati, dan apa kira-kira yang timbul di dalam evaluasi jam 2, besoknya pagi-pagi langsung kami rapatkan Pak itu. Kalau ada masalah kami langsung ambil solusinya Pak. Jadi kalau umpamanya ke BNPB, kalau ke posko utama ini Pak, bahwa posko utama ini adalah ada komandan Satgas, maka kita artinya delegasikan kepada mereka ini supaya mereka ini betul-betul bekerja untuk menanggulangi erupsi Gunung Sinabung ini Pak. Tidak saling tumpang tindih, gitu loh Pak Wahyu. Setiap pagi, jadi koordinasi setiap pukul 9, setiap pagi atau setiap hari jugakah Pak Bupati ini mengunjungi posko-posko pengungsian untuk meninjau para pengungsi atau warga, 26.000 warga di sana? Sudah berapa kali mengunjungi? Begini Pak Wahyu, begini Pak Wahyu, itu semua itu yang memantau di dalam titik pengungsian adalah semua camat saya kerahkan. Dan camat-camat itu akan memberikan laporan kepada bupati, dan sesuai dengan laporan camat. Oke, camat datang tiap hari, Anda sendiri bupati datang setiap hari atau tidak Pak? Pantau. Camat datang tiap hari untuk bupati sendiri Bapak? Sudah itu saya pantau Pak. Setelah dia lapor, saya kira-kira kalau tidak begitu percaya Pak, seluruh titik pengungsi Pak, tidak ada yang tidak saya datangin Pak. Boleh tahu Bapak sudah kontrol apa kira-kira kekurangan mereka ini Pak? Oke, boleh tahu berapa kali sudah Bapak mengunjungi para pengungsi ini di posko-posko yang ada? Iya, tidak dapat dikira lagi Pak. Sudah sering begitu ya? Karena setiap hari saya kontrol Pak, setiap hari saya ke titik pengungsi Pak. Oke, baik. Terakhir Pak Bupati Surbakti, ini ada beberapa bulan lalu juga sudah berulang kali ada warga Karo yang menginginkan Anda untuk turun dari jabatan Anda, bahkan sudah ada dari DPRD setempat yang menuding Anda ini kurang peduli terhadap para kondisi pengungsi di selama 4 bulan kurang lebih ini, erupsi Sinabung. Tanggapan Anda, Pak Bupati? Wah, ini kan minta maaf Pak, ini kan sebenarnya kan politik Pak. Ini politik. Nah, jadi semua yang tudingkan sama kita ini Pak Wahyu, bahwa semua itu adalah bohong, tidak benar. Jadi kalau kita umpamanya pergi ke seluruh kampung-kampung, tidak ada rakyat yang tidak suka kepada bupati. Hanya masalahnya sekarang adalah tahunnya ini tahun politik. Pak. Karena mereka itu takut kepada saya pula sebagai bupati, saya pula sebagai ketua Demokrat di Tanah Karo Pak. Jadi mereka ini takut kita akan menjadi ketua DPR di Tanah Karo Pak. Ini adalah masalah politik. Namun semua yang saya jalankan di Tanah Karo, baik pembangunan segalanya Pak, saya jalankan sesuai dengan visi misi yang diharapkan dengan masyarakat luas. Jadi itu politis. Sebenarnya Anda juga sudah sering mengunjungi para warga di posko-posko pengungsian dan sudah menunjukkan kepedulian. Baik, terima kasih Pak Bupati Kena Ukur Surbakti, Bupati Karo Sumatera Utara, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.